Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini berkaitan dengan materi statistika ya. Ini adalah termasuk bab ketiga tentang statistika. Sebelum mempelajari statistika secara lebih luas, bagian yang pertama kita pelajari dulu tentang jenis data statistika dan menganalisis data. Lebih lanjut nanti akan digunakan ke materi berikutnya ya. Nah, jenis data statistika di sini kita bedakan ada dua, yaitu data kategori yang merupakan hasil dari pengamatan. Seperti kalau kita mengamati di jalan raya itu ada jenis kendaraan apa saja yang lewat, misalnya dikategorikan menurut jenis kendaraan, kita data berapa banyaknya masing-masing atau frekuensinya. Nah, itu data kategori menurut jenis kendaraan. Sedangkan data numerik diperoleh dari hasil pengukuran seperti tinggi badan, berat badan, kemudian nilai mata pelajaran. Nah, nilai mata pelajaran diukur dari hasil ulangan, instrumennya soal-soal. Nah, itu semua diukur. Nah, ini jenis data. Kemudian, langsung saja kita mempelajari tentang menganalisis data. Data akan lebih fleksibel, lebih mudah dimengerti oleh orang jika ditampilkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram. Nah, dalam bentuk diagram atau grafik ya, ini bermacam-macam. Ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, masing-masing punya fungsi sendiri dan kekhususannya. Nah, semua itu diantaranya digunakan untuk supaya orang memahami data dengan cepat. Bisa digunakan untuk melihat adanya perbandingan atau menunjukkan hubungan atau menunjukkan tren atau prediksi. Nanti lebih lanjut digunakan untuk prediksi atau kecenderungannya lebih lanjutnya bagaimana. Itu bisa dilihat dari grafik. Nah, biasanya pada grafik atau pada diagram itu digunakan data yang diplot menurut dua dimensi, dimensi horizontal atau mendatar, sumbu X, vertikal, sumbu Y, itu ya, pada diagram batang maupun diagram garis. Nah, pertama, dengan tabel. Bagaimana data dalam bentuk tabel? Data dalam bentuk tabel mempunyai kelebihan, kita bisa melihat lebih sederhana dibandingkan dengan kita mencari informasi yang dinyatakan dalam bentuk paragraf seperti dalam bahasa Indonesia ya. Dalam paragraf kita harus membaca satu persatu, itu pun sulit untuk menemukan gambarannya. Tetapi dengan menggunakan tabel, data akan terlihat lebih sederhana, informasi lebih mudah diterima, dan dapat melakukan pembandingan antar data yang disediakan secara lebih cepat. Contoh data yang dinyatakan dalam bentuk tabel seperti kalau kalian amati di ruang kelas ya. Mudah-mudahan ini pandemi ini segera berakhir dan kalian kita bisa segera melakukan pembelajaran di kelas. Nah, kita lihat, kalian ingat-ingat ya, jadwal pelajaran, daftar piket. Nah, itu semua dibuat dalam bentuk tabel, data administrasi kelas. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, data yang dinyatakan dengan diagram garis. Sebagai contoh, kita lihat ini.
Nah, dari diagram atau dari grafik ini kita bisa langsung membedakan, membandingkan ya, bisa melakukan pembandingan secara langsung. Ini coba. Tadi data penjualan produk ABC di 2 toko. Nah, di toko A, di toko B. Nah, kita bandingkan ternyata di toko A itu penjualannya selalu lebih tinggi dari waktu ke waktu. Nah, itu sebagai contoh kita bisa melihat dari grafik itu bisa kita lakukan analisis. Penjualan di toko penjualan produk ABC di toko A selalu lebih tinggi pada tiap bulannya dibanding dengan di toko B. Itu. Nah, coba yang lain silahkan dibaca sendiri. Yang ketiga, bisa juga dinyatakan dengan diagram batang ya. Kalau diagram batang biasanya itu menampilkan data yang disajikan yang merupakan data kategori. Sebagai contoh, ini produk ABC, perusahaan ABC menjual 3 model. Nah, dari tahun 2004 sampai 2005. Ini warna yang berbeda menyatakan tahun yang berbeda ya, 2004, 2005, 2006. Dari 3 model ini ternyata yang ketiga Deluxe itu kalau dilihat paling tinggi di antara produk yang lain, di antara model yang lain. Tetapi kita lihat, nah trennya ini menurun hasil penjualannya. Sedangkan yang Platinum dan Alpha itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, mungkin ini yang bagi perusahaan itu memberikan informasi yang sangat penting. Mungkin saja model Deluxe itu sudah menjadi usang, tidak diminati dan perlu diganti dengan model yang baru. Itu sebuah perusahaan merupakan data yang sangat dibutuhkan untuk kaitannya dengan penjualan. Nah, data tadi bisa juga dinyatakan ke dalam diagram garis. Nah, kalau diagram garis ini apa lagi? Oh, ini Deluxe selalu di atas. Nah, ini bisa disimbolkan lebih cepat lagi kalau dengan diagram garis. Tetapi pada diagram garis tidak mungkin banyak produk disajikan dalam satu grafik. Tetapi kalau dengan diagram batang itu memanjang, berderet itu bisa. Tetapi kalau diagram garis terbatas. Tidak mungkin misalnya ada 20 model disajikan dalam satu grafik, tidak mungkin. Nah, itu tadi beberapa contoh menganalisis data dalam berbagai bentuk tampilannya ya. Secara umum, diagram garis digunakan untuk menunjukkan data yang terkait pada skala kontinu. Sedangkan diagram batang digunakan untuk data yang terkait pada skala terputus atau data kategori tadi. Sedangkan diagram garis itu data numerik ya. Berikutnya, yang keempat, menganalisis data yang disajikan dengan diagram lingkaran. Dengan diagram lingkaran ini fungsi utamanya itu adalah untuk membandingkan bagian dengan keseluruhan. Nah, jadi pada diagram lingkaran itu satu lingkaran dibagi menjadi beberapa juring atau pi. Nah, pi yang merupakan kumpulan data total itu merupakan satu lingkaran penuh, sedangkan bagian-bagiannya atau segmen dari pi adalah untuk kategori tertentu. Maka dengan ini pada diagram lingkaran ini data harus menggambarkan rasio atau hubungan persentase. Nah, untuk menggambarkannya pada diagram lingkaran otomatis setiap juring itu berapa besar sudut pusatnya itu harus dihitung dulu. Nah,
Data keseluruhan berarti itu adalah juring yang paling besar, satu lingkaran penuh, yang berarti sudut pusatnya adalah 360 derajat. Sedangkan bagiannya, bagaimana menghitungnya? Nah, ini sebagai contoh. Kalau data ini menyajikan kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Masaran Sragen menuju ke Solo dalam waktu 10 menit, dihitung ini ya. Ternyata misalnya mobil pribadi yang lewat dalam 10 menit itu ada 25, sedangkan dalam 10 menit itu ada 90 kendaraan. Nah, memang kalian ini fakta ya, memang di jalan raya di depan sekolah kita itu sangat padat. Nah, itu harus hati-hati. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Kalau nanti kita akan menggambarkan pada diagram lingkaran, ini harus tahu besar sudutnya. Nah, berarti dihitung dengan 25 tadi kategori untuk untuk mobil yang lewat, sedangkan jumlah kendaraannya 90, berarti 25 per 90 kali 360 derajat, hasilnya 100 derajat, dan seterusnya. Ini sebagai contoh mobil pribadi, berarti kalau digambarkan dengan juring biru ini besarnya 100 derajat. Nah, bagaimana cara yang paling mudah? Ya, cara paling mudah menggunakan aplikasi atau program MS Excel dan MS Word digabungkan, nanti akan cukup mudah, tidak perlu menghitung berapa besar sudutnya. Ini sudah langsung menyesuaikan data bagian dengan data keseluruhan, bisa dinyatakan dalam persentase ataupun dinyatakan ke dalam sudut derajat. Nah, ini beberapa rumus untuk menentukan misalnya diketahui frekuensi, berapa sudutnya seperti tadi, atau sebaliknya kalau frekuensi yang diketahui di bagiannya itu ada berapa persen, itu bisa dihitung, dan sebaliknya. Nah, ini semua rumus-rumusnya silahkan dipelajari lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dengan Bu Marsi. Nah, contoh lain dengan diagram lingkaran ini ya. Contoh lain dari diagram lingkaran. Jadi ini bisa dinyatakan dengan persen. Nah, ini cukup mudah kalau menggunakan aplikasi Excel. Nah, silahkan kalian di rumah bisa belajar lebih luas, lebih mendalam pakai laptop daripada di rumah banyak waktu nganggur. Silahkan digunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar sendiri. Nah, untuk ini coba kerjakan latihan 3.1 yang sudah saya tuliskan di Google Form, di link yang sudah saya buat pada pertemuan ke-8 ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.